apa, lebih luas gitu, Bu. Kan kalau biasanya kalau jualan Mhm. oh, Ya. kalau biasanya, eee, kalau misalnya jualan secara offline gitu, mungkin target pasarnya cuma di dekat-dekat sekitar doang. Hmm. Kalau online mungkin bisa jauh, mungkin keluar pulau atau mungkin kan ke luar negeri gitu. Itu sih, Bu. Jadi memperluas jangkauan tidak saja di daerah sekitar kita, tapi juga kita bisa keluar daerah dan tidak terbatas oleh tempat dan waktu gitu ya. Jadi bisa lebih luas. Jadi bisa mengglobal. Ya, silahkan. Kalau Dharma kayak gimana nih? Manfaatnya belajar e-commerce ya. Jadi apa sih yang kita pahami tentang e-commerce ini di awal? Silahkan. Kalau saya, menurut saya lebih memudahkan memasarkan suatu produk yang kita jual, Bu. Oke. Terus uh, uh, jangkauannya juga lebih luas ketimbang cuman lewat lewat apa namanya lewat offline gitulah. Itu Oke. aja sih. Itu aja. Berarti sama dengan Maya ya, bahwa memperluas jangkauan. Kemudian kalau Rizky, Ya, seperti apa nih? Kamu udah baca? Ya, untuk saya pribadi, Bu, Ya. ya nggak beda jauh juga. Cuma apa ya, memperluas link juga dalam relasi apa ya, memperkuat relasi juga dalam hubungan bisnis dagang. Mungkin lebih bisa apa ya, menjangkau pemain baru. Bu, kurang konsen hari ini. Ya, nggak apa-apa. Menjangkau pemain baru. Oke. Bisa kita lakukan dengan apa namanya? Dengan media sosial, nah salah satunya ya yang sekarang mudah kita lakukan itu di tahap awal ya, sebelum kita memang punya platform sendiri, startup sendiri ya. Oke, terima kasih. Nah, menurut kan ada materinya nih sebelumnya. Apa sih kekurangan? Nah, tadi ada keunggulan, ada juga kelemahan dari e-commerce. Menurut kalian apa sih keunggulan dari e-commerce dan apa kelemahannya? Kalau keunggulannya kan salah satunya kita nggak perlu sewa tempat, tapi kita bisa berbisnis, ya nggak? Kita punya HP aja udah bisa berbisnis. Tinggal difoto, upload ke media sosial, punya banyak teman, nanti ada yang pesan. Jadi nggak perlu sewa toko yang mahal, di rumah kita juga kita bisa berbisnis. Nah, di selain itu ada juga keunggulan lainnya dan ada kelemahannya. Nah, menurut kalian apa sih keunggulan dan apa kelemahannya? Silakan. Dari siapa yang mau jawab lebih awal? Nanti setelah ini silahkan kalian kita saling diskusi ya, bukan hanya ibu yang bertanya, kalian juga. Silahkan. Mungkin dari saya, Bu, sedikit. Ya, silahkan. Ini e-commerce ini kan menjangkau cakupan luas, Bu. Terus di situasi sekarang kan banyak yang mencoba untuk bisnis online, Bu. Nah, sedangkan pengalaman apa di dalam bisnis itu masih kurang. Nah, dari situ juga apa ya, istilahnya supplier atau distributor menawarkan barang tidak sesuai tepat sasaran. Maksudnya dia langsung biasanya kan ke grosir, Bu, atau apa. Tapi dia langsung ke personal gitu, Bu. Nah, yang permasalahannya biasanya kan harga pasar kan itu sudah diatur, Bu. Nah, kebanyakan orang yang pemula, Bu, menjual
misalkan ini dalam bentuk produk, Bu. Menjual barang atau jasanya dengan harga yang di bawah pasar, Bu, sehingga merusak harga. Betul. Nah, dari situ juga biasanya banyak pembisnis lain protes atau gimana, Bu. Itu sih kalau pengaruhnya dari sistem e-commerce. Itu dari saya, Bu. Oke, ya benar juga sih. Salah satunya kan dengan promosi murah, bahkan orang kadang promosinya benar-benar gila gitu ya. Jadi harganya udah kebanting dan ya kalau mereka beli dalam jumlah banyak kan masih bisa dapat selisih harga. Tapi kalau pembeli baru, pedagang pemain baru, kan dia nggak beli banyaknya, barangnya nggak beli banyak. Contoh lah, misalnya kita mau bisnis masker gitu. Kalau misalnya pedagang yang memang besar gitu, dia akan membeli satu kayak 100 kotak gitu ya, 100 kotak masker, kemudian dia jual bisa harganya lebih murah. Mungkin bisa dengan 14.000 atau 15.000 gitu. Katakanlah begitu satu merek tertentu. Kemudian ada pedagang baru yang baru mencoba bisnis ini, jadi dia baru membeli 20 kotak mungkin atau 10 kotak. Nah, tentu harganya akan berbeda dengan yang membeli ratusan atau mungkin ribuan kotak. Nah, gitu ya. Jadi bisa juga salah satunya karena tergantung dari cakupan bisnisnya. Kalau memang dia pemain lama yang memang sudah punya trik tertentu, itu juga bisa mengalahkan yang baru gitu ya. Sulit untuk masuk ya, akses masuknya agak sulit karena memang mereka yang menguasai. Terima kasih Rizky untuk komentarnya. Yang lain, Dharma, apa sih kelemahan dari e-commerce ini? Ada juga yang kadang harganya menjebak ya, artinya begini, di awal kelihatan murah, ternyata biaya lain-lainnya banyak, pada akhirnya akan sebenarnya mahal juga, tapi kelihatan di depannya murah. Ya, itu juga ada yang terjadi seperti itu. Dijual murah, misalnya tulisnya hanya 5.000 gitu misalnya. Kemudian setelah diklik-klik itu baru dapat kalau kalau mobil gitu misalnya. Kok mobil, kalau misalnya makanan gitu, 5.000 tuh ukurannya kecil banget ya. Ya kalau benda mungkin nggak lengkap gitu ya, baterainya harusnya isi 2, itu isinya cuma 1 gitu. Anggaplah begitu. Ya, silakan yang lain mau komentar. Kekurangannya, Bu? Ya. Kekurangannya harus tergantung dengan alat elektronik, teknologi HP kayak gitu. Ya. Terus bisa aja terjadinya kasus kayak penipuan, misalnya beli ini tapi barangnya nggak sesuai yang datang. Itu aja sih. Iya, benar ya. Kayaknya beli HP datangnya sepatu atau kosong, mungkin bisa juga ya. Nah, ini sebenarnya resiko kalau model pembayarannya transfer, apalagi tidak menggunakan pihak ketiga. Ini orang-orang baru mencoba untuk jualan, nggak punya, misalnya kalau kita beli di di akun yang sudah terkenal gitu, itu akan jauh lebih aman karena ada penanggung jawabnya gitu. Tapi kalau asal klik aja langsung link ke WhatsApp, banyak juga penipuan seperti itu ya. Datangnya zong gitu ya. Iya, silakan. Ya, memang bisa ada yang seperti itu. Dharma, terima kasih. Jadi sulit tidak. Kalau COD ya lebih aman ya. Silakan Maya. Kalau kekurangannya kayak penipuan tuh sering, Bu, karena saya juga kena itu pengalaman, Bu. Di situ kalau kekurangannya tuh kadang tuh misalnya beli dari, anggap aja salah satu marketplace, Bu, terus ngeliat fotonya tuh bagus, pas datang kayak di luar ekspektasi, jelek, Bu. Nah, kayak gitu sering. Di situ biasanya tuh kan banyak, nggak semua orang yang kayak bisa pakai teknologi, entah HP kayak, atau yang mungkin yang sekarang mungkin udah pakai laptop atau komputer kan. Iya.
orangnya juga agak-agak jadi capek, kurang. Itu kalau kelebihannya lebih efisiensi sih. Apalagi orang-orang yang mager, males keluar, kan bisa bayar di rumah, bisa COD kayak gitu, bisa juga transfer dari apa namanya kayak e-banking itu lebih simpel. Habis itu kelebihannya kalau misalnya dari misalnya saya penjual terus mau cari gitu atau supply chain buat saya gitu, itu lebih simpel sih karena kan saya jadi tahu kayak bisa bandingin harga dari sini sama sini, oh ini lebih bagus harganya, terus produknya juga lebih oke, jadi saya bisa lebih pilih itu. Di situ fleksibilitasnya juga lebih simpel sih, kayak harganya sendiri. Itu sih. Oke. Ya, sama seperti pengalaman Maya, saya pun pernah juga seperti itu ya, antara barang yang dibeli nggak cocok dengan datangnya. Nah, saya pernah melakukan survei nih, Maya dan teman-teman ya, tentang perilaku pembelian untuk produk-produk yang dibeli secara online. Dan gimana nih responnya kalau anak-anak generasi milenial dan yang generasi baby boomers, generasi di atas atau orang tua saya gitu lah ya, saya punya rentang usia. Itu juga menarik kalau kalian mau teliti ya, saya sempat melakukan survei itu. Hasilnya apa? Dari itu saya pakainya metodenya wawancara. Jadi pakai apa namanya snowball sampling. Berapa saya tanyakan kalau anak-anak muda, kalau memang barangnya datang itu nggak sesuai dengan apa namanya dengan minat yang dia mau retur aja. Sorry, yang muda nggak mau retur, udah biarin aja, beli lagi. Nah, sedangkan kalau golongan yang usianya di atas 40-an gitu ya, dia kalau nggak cocok ya diretur gitu. Kebalik dengan anak-anak muda ya udah lebih cuek, apalagi anak-anak yang generasi di bawah milenial ini ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Ya udah easy going lah, misalnya ya udah saya ganti aja nanti yang lain. Tapi kalau yang generasi apa namanya di atas 40-an itu kalau nggak cocok gimana nih? Jadi berusaha retur. Kalau anak muda itu berpikirnya gini, kalau saya retur nanti lagi saya ngeluarin uang untuk balikin barang itu, mending saya beli gitu kan. Nah, itu pola pikir yang agak berbeda memang. Dan lebih cuek gitu ya, karena memang ya itulah keadaannya. Oke. Nah, Ibu share screen ya. Untuk materi yang sekarang, kalau kalian sudah baca, makanya di situ sebenarnya Ibu mancing aja sebenarnya ya, karena memang Ibu sudah share materinya. Udah bisa lihat slide-nya? Bisakah dilihat? Masih hitam, Bu. Oh, masih hitam. Sabar. Sudah semakin cerah? Sudah, Bu. Okay. Sudah biru-biru. Sudah biru-biru. Oke. Udah ada tanda-tanda kehidupan ya. Ya. Dharma, Rizky, dan juga Maya. Nah, jadi kenapa kita perlu mempelajari e-marketing di dalam e-commerce? Karena ini adalah hal-hal yang penting untuk kita pahami. Ya, kalau di semester 4, di semester 1 kalian belajar tentang marketing. Ini adalah apa namanya? Cara cepatnya ya. Jadi jangkauan yang lebih luas tadi yang dikatakan. Kita harus memahami kebutuhan, keinginan. Apa sih yang orang butuhkan, itu yang kita tawarkan. Ya, karena kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Oh, saya ingin makan. Ya, saya ingin makan masakan Bali gitu misalnya. Padahal kebutuhan saya adalah cukup makan saja. Nah, sekarang adanya permintaan itu akan didukung oleh kemampuan daya beli. Kalau saat tanggal muda masih ada uang yang cukup, mungkin kita akan membeli makanan yang lebih enak, tanda petik, lebih memanjakan diri. Biasanya seperti itu. Kemudian berikut-berikutnya berjalan waktu, pasti kita akan berpikir untuk, cukup nggak nih dalam sebulan dan seterusnya. Kita akan berpikir antara keinginan kita juga akan semakin menurun. Karena apa? Daya belinya semakin rendah. Gitu. Ya, akhirnya hanya memenuhi kebutuhan dasar aja, yang penting makan deh. Mungkin bisa aja beli nasi jinggo gitu misalnya. Padahal di awal mungkin aja pikirannya udah nongkrong deh di mana gitu. Pernah nggak kalian berpikir kayak gitu? Nah, dari segi penjual kan harus berpikir apa sih yang harus
tawarkan gitu ya. Ada kebutuhan, keinginan, permintaan. Kemudian ada sasaran pemasarnya siapa, posisi dan segmentasi. Ini teorinya namanya STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Ya. Kemudian mereknya apa, memberikan nilai dan kepuasan. Jadi gini, proses memasarkan sesuatu diawali dengan apa? Mendesain produknya. Kemudian menentukan harga dan umpan balik dari pelanggan. Artinya apa? Kalau kita ingin membuat produk tertentu, kita akan mendesain produknya sampai kemasannya gitu ya. Sehingga dari isi dan kemasan itu akan menentukan harga. Kalau kalian perhatikan, misalnya kalian beli buah di pasar, dibungkus dengan kresek, dibandingkan kalian membeli buah di toko buah yang cukup elegan, kemudian dibungkusnya menggunakan keranjang, kemudian diberikan pita-pita. Buah yang harganya hampir sama ketika dikemas dengan cara yang berbeda, didesain dengan lebih baik, maka itu akan meningkatkan harga. Ya, itu juga akan menimbulkan kepuasan. Sekarang kembali kita lihat siapa sasaran kita. Kalau sasaran kita adalah menengah ke bawah, ya cukuplah kresek aja cukup. Tapi sekarang kalau sasaran kita adalah untuk menengah ke atas, ya tentu lifestyle ya itu akan mempengaruhi bagaimana cara mengemasnya. Sekarang kalau di Bali kan sudah bagus nih sekarang mengurangi sampah plastik, jadi nggak boleh menggunakan kresek, jadi harus membawa tas belanja. Nah, dan hal-hal lain lagi yang menarik yang bisa dilakukan terhadap desain, contohnya tadi buah itu ya. Hal-hal lain juga bisa kalian lakukan sama produknya nasi goreng. Tapi kemudian kalian mendesain pelayanannya berbeda. Ya, kemudian ada rasa-rasa yang berbeda dari nasi goreng yang sebelumnya nggak kepikiran kalau nasi goreng itu ada kejunya misalnya. Atau nasi goreng pedas kan udah biasa. Nasi goreng asin gitu misalnya atau hal-hal lain, buatlah sebuah inovasi. Gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Apa itu umpan balik dari pelanggan? Jadi pelanggannya puas nggak? Kalau pelanggannya puas, ada kemungkinan dia akan beli lagi atau pelanggannya akan memberitahu kepada temannya. Nah, kira-kira nih menurut kalian, kalau misalnya kalian suka dengan sesuatu barang, berapa teman sih yang kalian kasih tahu? Ih, bagus loh, beli ya Senin. Kira-kira berapa teman yang kamu kasih tahu? Oke, dari cewek dah dulu, si Maya. Kalau ibu kan, kalau kita cewek misalnya kalau suka, kasih tahu beberapa teman ya. Nanti yang cowok kita bandingkan. Itu bisa jadi sebuah penelitian. Kira-kira kalau produknya bagus, ke berapa orang sih kita kasih tahu? Kalau misalnya produknya kurang bagus, ke berapa orang juga kita ngasih tahu? Nah, kita sebagai seorang akademisi harus berpikir seperti itu. Karena itu juga lah yang biasanya menjadi gambaran untuk pelanggan-pelanggan yang lain gitu. Silahkan, Maya. Kira-kira aja, Maya. Nanti kita survei sebagian besar berapa nih? Oke, survei word of mouth pada kelas e-commerce. Silakan Maya. Kalau misalnya nggak suka nih sama produk, sih. Kalau suka berapa? Biasanya kalian 10-an kira-kira. Kalau biasanya suka orang-orang terdekat dulu. okay. Ya, orang-orang terdekat dulu sih saya kasih tahu kayak, oh ini misalnya restorannya bagus gitu. Kemarin aku kesana nih. Biasanya kemarin makanannya di sana enak-enak kok, harganya juga worth it buat harga. Untuk kalangan-kalangan anak muda juga harganya worth it. Terus makanannya juga enak, tempatnya juga comfy buat gitu. Terus nanti lama-lama pasti kalau misalnya udah datang lagi kayak bareng teman dekat, terus baru deh ngomongin lagi ke teman yang lain kayak kemarin kita sana loh, baru deh kayak nambah lagi pelan-pelan. Kalau misalnya tempatnya nggak kayak nggak sesuai gitu atau kurang bagus, biasanya sama sih, nggak beda jauh. Nanti nggak beda jauh. Kayak, kita kemarin ketemu. Ya biasanya kalau saya sih kayak gitu. Biasanya sih bahasnya soalnya kan nggak bagus-bagus aja. Kadang ya kadang-kadang nanti kalau yang jelek tuh kayak tiba-tiba muncul kemarin kesini nggak enak, nggak bagus, jangan nggak usah kesana, tempat yang lain aja gitu. Kan? Iya, itulah yang terjadi Maya. Tapi itu alami loh.
alamiah ya seperti itu. Kalau kita suka, kita akan info ke teman. Tapi biasanya kalau nggak suka, mungkin aja kita bisa ngasih tahu ke teman yang lebih banyak lagi, "Ah, nggak usah ke sana, nggak bagus." Bisa jadi lebih banyak. Tapi tadi Maya bilang kata kuncinya, "Kalau saya sama aja sih, Bu. Kalau bagus saya bilang teman, kalau enggak juga saya bilang ke teman." Jadi kalau di perbandingannya ya samalah tadi Maya ya. Oke, Dharma sama nggak perbandingannya kalau suka info ke teman, kalau nggak suka infonya ke teman yang lebih banyak kah atau lebih kurang? Atau sama kayak Maya? Nggak apa-apa. Beda pendapat juga nggak apa-apa, Dharma. Kalau saya Mhm. tergantung yang nanya, Bu. Oh, ternyata yang Kalau nanya. ada yang nanya baru tuh kasih tahu. Kalau nggak ada Ya, yang nanya, nggak laki-laki saya banget. kasih tahu. Oke. Itulah saya ingin bedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau perempuan itu nggak ditanya pun ngasih tahu gitu ya. Benar nggak, Maya? Karena teman-teman kita juga sharing. Kalau cowok enggak, kalau nggak ditanya, kamu pernah ke sana nggak, Darmo? Pernah. Bagus nggak? B aja. Mungkin gitu ya. Kemudian Jauh. kalau kalau siapa namanya? Kalau teman yang lain mungkin kalau nggak nanya ya udahlah, kalau mau coba silakan aja gitu ya. Oke. Kalau nggak nanya, kalau kalau kita biasanya perempuan lebih ekspresif untuk menceritakan sesuatu biasanya gitu. Kalau bagus sih bagus banget ya. Tapi kalau nggak, biasa aja. Tapi lebih banyak kalau dari survei yang Ibu pernah lakukan, lebih banyak orang menceritakan kalau dia dapat perlakuan yang nggak bagus, dia akan lebih banyak lagi yang ngasih tahu temennya, jangan kamu sana rugi tahu, kayak gitu. Ya oke, waktu kita lagi 9 menit ternyata. Oh sorry, saya pakai yang 40 menit ya, saya belum upgrade. Rizky, silahkan. Kayak gimana sih pendapatmu tentang apa namanya kepuasan pelanggan? Ya dari saya pribadi Bu, ya. Mhm. Ya. Kalau saya pribadi Bu, mungkin Ya. hanya sampaikan ke kerabat atau keluarga aja Bu. Mhm. Ya. Kemudian kalau kurang baiknya mungkin saya diam aja Bu. Oke. Wah, Atau menghindar gitu Bu. Jadi enggak terlalu share. ya, berarti Ibu bersyukur ya di kelas ini Iya. orangnya masih emosionalnya masih masih bisa diatur gitu, dalam arti stabil. Karena ada tidak banyak pelanggan seperti kalian. Kenapa Ibu bilang itu? Kalau mereka puas dengan suatu produk, mereka akan banyak menyampaikan kepada teman-temannya. Tapi ketika produk itu nggak bagus, mereka akan vulgar menyampaikan apalagi kalau misalnya kita punya medsos ya di situ, cerita banyak di situ. Tapi ya kalau kalian ini masih, apalagi Dharma tadi bilang kalau nggak tanya ya udah nggak usah tanya. Kalau Rizky, jadi kalau nggak puas saya pendem aja sendiri. Oke ya. Kalau Maya tadi hampir sama, jadi ke teman-teman dekat. Jadi tidak banyak juga orang-orang seperti kalian gitu ya. Banyak juga orang-orang yang frontal, kalau nggak suka ya udah nyampaikan. Akhirnya itu akan berdampak buruk pada perusahaan. Maka dari situ penting sekali kita mengetahui kebutuhan, keinginan, dan permintaan supaya kita paham dengan apa yang mereka perlukan. Contoh yang sekarang itu orang tidak hanya butuh makan, tapi ada experience, ada pengalaman dari makan tersebut. Apakah makanannya unik bentuknya, apakah tempat makannya yang asik, nah seperti itu ya. Jadi itu akan mendukung permintaan. Bisa dipahami ya ketiganya ya. Ibu cerita santai aja dari pengalaman-pengalaman yang memang ada gitu ya. Nah, sekarang siapa sih sasaran kita? Untuk bisa mengetahui sasaran kita harus lihat kembali tujuan perusahaan kita apa. Dengan tahu siapa segmen pasar kita, apakah kita dari demografi, usia, jenis kelamin, yang kemarin Ibu jelaskan ya, usia, jenis kelamin, pendapatan, atau gaya hidup. Nanti cari ya, apa itu segmentasi, target, dan positioning. Kalau positioning ini adalah menempatkan sesuatu di benak konsumen. Oh, kalau beli air minum ingatnya Aqua. Mungkin yang kalian beli bukan Aqua, mungkin apa ya, Ades mungkin atau apa gitu ya. Tapi itulah yang ada di benak kita. Naik motor yang kalian naikin adalah Yamaha gitu. Tapi kalian bilang Honda. Nah, itu contoh ya. Nah, kalian harus punya merek yang bagus, yang bisa diingat ya, mudah untuk diingat. Dan yang tidak kalah penting adalah kalian harus bisa memberikan nilai dan kepuasan. Karena kalau dia puas, dia cenderung akan membeli lagi atau memberitahu kepada temannya.
Nah, ini adalah cara untuk memahami apa yang menjadi keperluan pelanggan untuk bisa menjalankan usaha kita, ya. Nah, kekurangan dari e-marketing, ya, ini kekurangannya. Koneksi internet yang mahal di ada beberapa tempat yang merasakan seperti itu, biaya yang nggak murah untuk membangun platform jika akan memulai dari awal, ya, atau kurva pembelajarannya lama karena mengandalkan pengalaman pribadi, karena sukses untuk meraih bisnis online kalau kita dari nol banget, gitu ya. Tapi ada juga keunggulannya, bisa dilakukan di mana aja. Modalnya relatif kecil, ya, tidak perlu karyawan yang banyak dan tersedia banyak pilihan bisnis. Ya, itu materi tentang apa namanya marketing, dan hari ini tuh karena kita bahas 2 materi gitu ya. Satu lagi itu sebentar, mudah-mudahan masih cukup waktunya nih. Sebentar ya. Oke, oke. Sebentar nih, kemana nih? Masih 5 menit lagi, mudah-mudahan lancar nih. Oke, yang ini nanti kalian lihat lagi ya, tugasnya itu ada di Google Form, nanti kalian kerjakan di sana ya. Bisa masuk, bisa dilihat yang ini? Masih punya waktu 4 menit lagi. Oke ya. Nah, strategi pemasarannya seperti apa nih? Ya, yang kalian perlu lakukan. Ini teori-teori, lihat. Kalian harus tahu 4P, product, price, place, promotion. Kalau jasa ada tambahannya lagi 3. Tahu apa? Kalian pahami baik-baik ini ya. 4P ini ada 3 lagi, physical evidence, people, dan proses. Ya, physical evidence-nya, people, dan proses. 3 lagi tambahannya. Siapa segmen pasarnya? Ini dia, apakah segmen pasarnya geografi, ya. Karena geografi ini juga berpengaruh. Misalnya nih Coca-Cola ada yang manis, di negara mana suka manis gitu misalnya. Maya yang kemarin di Jepang apa nih, Thailand ya? Ada beberapa tempat malah contoh ya, misalnya McD seperti itu, dia nggak jual ayam loh, dia jualnya hanya burgernya. Karena apa? Daerah-daerah tersebut hanya lebih cenderung penjualannya adalah varian burger gitu misalnya. Ada. Jadi kita harus tahu kemana sih kita harus promosi. Nah, seperti apa iklannya, ya. Nah, ini seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Untuk bisa mencapai kepuasan pelanggan, kita harus mengetahui ini ya, tangibles-nya, apakah tampilannya baik, ya, kemudian relief keandalannya, responsif enggak, ada jaminan 4T. Nah, ini kalau mau diteliti tentang kepuasan pelanggan, ya ini yang diteliti ya, 5 hal ini. Dimensi kualitas pelayanan jasa, pelayanan, ya. Perasaan beriklan di internet, ya iklan. Nah, ini nanti ujiannya kan tetap online ya. Nanti Ibu akan berikan materi ujiannya itu mungkin 1 minggu lebih lah sebelum ujian. Jadi saat ujian itu tinggal ngirim aja, ya. Jadi setelah ini, jadi hari Jumat, Ibu usahakan untuk kita bisa ketemu seperti ini lagi sekali. Kemudian kita akan UAS seminggu sebelumnya itu nanti Ibu kirimkan materinya, soalnya, kalian bisa siapkan saat ujian tinggal ngumpul ya. Jadi open book lah pasti, kalian bisa lihat-lihat contoh gitu ya. Lebih kepada ide aja. Baik, karena keterbatasan waktu ya, Ibu pakai yang ini dan supaya lebih efektif juga nanti kita belajar secara daring ya, kalian baca-baca materi dari berbagai sumber. Silahkan kita sharing lagi minggu depan. Jumat ini. Ya, mohon maaf ya. Turut berduka untuk Rizky, Dharma, Dharma nggak kelihatan wajahnya nih. Ya, tapi tetap semangat untuk kuliah. Maya juga, terima kasih Maya selalu hadir. Ya, kita ketemu lagi hari Jumat. Saling ingatkan Ibu ya, kadang juga terlewatkan. Ya, terima kasih. Selamat malam.